Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang kami hormati seluruh santri, seluruh yang mendengarkan acara rutinan ini, ya insya Allah rutinan ya, yang membahas kitab tuntunan sholat lengkap. Kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin, membahas tentang hukum Islam. Kembali kita akan membahas selanjutnya, bab selanjutnya yaitu syarat dan rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, syarat dan rukun. Syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Jadi dalam Islam ini ada yang dinamakan dengan syarat. Syarat itu harus ditepati, harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Ya, itu syarat. Contoh, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, syaratnya, salah satu syaratnya kita harus sudah suci dari hadas maupun baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau kita belum suci, baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Ataupun kalau kita melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah karena itu merupakan syarat. Jadi lebih jelasnya, syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Itu syarat. Yang kedua, rukun. Rukun itu apa? Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian dari pokok, seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Sekarang rukun. Rukun itu berarti komponen ya yang harus dikerjakan dalam kita melaksanakan suatu ibadah. Contohnya di sini bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Salah satu rukun dari kita melaksanakan sholat adalah membaca suratul Fatihah. Apabila kita sedang melaksanakan sholat dan tidak membaca Fatihah, itu sholat kita tidak sah. Seperti itu. Dan jadi Fatihah dan sholat ini suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sholat harus membaca Fatihah. Contoh lagi, dalam rukun wudhu, salah satu rukun wudhu adalah membasuh muka. Apabila kita berwudhu kok tidak membasuh muka, yaitu tidak sah wudhunya, karena itu adalah rukun dalam melaksanakan wudhu. Itulah yang dinamakan dengan rukun, seperti itu definisinya. Kemudian yang ketiga adalah sah. Dalam Islam ini juga mengenal sah dan tidak sah, sah dan batal. Apa yang dinamakan sah? Sah artinya cukup syarat dan rukun serta betul dalam melaksanakan syarat dan rukunnya. Itu namanya sah. Contoh, kita akan melaksanakan sholat, berarti kita harus menyiapkan dari syaratnya. Apa saja yang menjadi syarat-syaratnya kita agar bisa sholat itu dipenuhi. Seperti contoh, kita memakai pakaian yang bersih, yang suci,
tempatnya harus suci, ya. Terus badan kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya kita melaksanakan rukunnya, kita sholat mulai dari rukun yang pertama, takbir dari niat, ya, takbiratul ihram, membaca Fatihah sampai terakhir salam. Ini kita laksanakan dengan runtut, dengan benar. Itu baru dinamakan sah sholat kita. Seperti itu. Ya, itu namanya sah. Dalam Islam itu ada istilah sah. Yang keempat ini ada batal. Batal atau rusak atau tidak sah. Apa itu batal? Batal artinya tidak cukup syarat rukunnya atau tidak betul. Contohnya lagi, bila kita melaksanakan sholat, kok kita syarat dan rukunnya untuk sholat ini kurang, atau kita melaksanakannya tidak betul, maka tidak sah sholatnya atau dinamakan batal. Contoh, kita mau sholat, salah satu syaratnya sholat, kita harus memakai pakaian yang suci dan menutup aurat. Pas di pertengahan sholat, kita sedang sholat, ya, tiba-tiba di depan kita ini ada kotoran, ada ayam lewat mungkin, ya. Pas sholatnya ada di ruang tamu, kelalen, pintunya tidak ditutup, akhirnya ada ayam masuk dan mengotori tempat kita untuk bersolat. Tempat kita sholat dikotori dengan kotoran ayam tersebut, tapi kita tetap saja melaksanakan sholat dan mengenai kotoran itu, maka sholatnya itu bisa batal, rusak. Karena apa? Karena terkena najis, atau pas kita sholat kita kentut. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, membaca surat Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kentut. Itu bisa batal sholat kita. Karena apa? Salah satu syaratnya sholat itu kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat dan rukun dalam Islam. Itu seperti itu, ya, perlu kita ketahui, ya. Dan kita harus perlu memahaminya. Dalam Islam itu ada, saya ulangi, dalam Islam itu ada istilah syarat, ada rukun, ada sah, dan juga ada batal. Syarat itu sesuatu yang harus dilengkapi sebelum kita melaksanakan ibadah, sedangkan rukun sesuatu yang harus dikerjakan saat kita melaksanakan ibadah. Kalau sah itu berarti kita sudah menepati, sudah memenuhi syarat dan rukun ibadah tersebut dan kita melaksanakannya dengan benar. Itu baru sah. Kalau yang batal, syaratnya atau rukunnya tidak terpenuhi, atau karena ada sesuatu yang datang baru sehingga merusak syarat dan rukun sholat kita, maka dinamakan batal. Seperti itu. Itu pembahasan pertemuan kali ini, ya. Saya kira cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kita santri baru, ya, yang masih belajar tentang Islam. Saya berdoa semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mendalami Islam lebih dalam, memahami sedikit demi sedikit tentang Islam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas rukun Islam. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.